lagi. Shalom. Ya, puji Tuhan, terima kasih untuk tim Praise and Worship yang luar biasa ya. Kasih tepuk tangan dulu saudara. Puji Tuhan. Oh, kalau ada tempat boleh duduk. Hari ini kita masuk di dalam bulan yang baru, bulan yang ke-6 di tahun 2023. Ya, Bapak Ibu Saudara. Dan saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara kerasa atau enggak, ternyata kita sudah ada di pertengahan tahun. Dan sebentar lagi kita mau siap-siap untuk Natal. Betul ya? Natal, tahun baru lagi. Paskah. Terus Pentakosta lagi. Oh iya, okay. Ada gathering. Ya, Bapak Saudara, tema gereja kita pada bulan yang ke-6 adalah firman Tuhan yang mengubahkan. Ya, saya akan mendasari khotbah kita pada pagi hari ini di dalam 2 Timotius pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-12 sampai dengan yang ke-17. 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-12 sampai dengan yang ke-17. Saya berharap Bapak Saudara tidak ada yang kepanasan ya. Maksudnya karena AC-nya mungkin kurang dingin gitu, bukan karena firman Tuhan gitu ya. 2 Timotius pasal 3 ayat 12 sampai 17. Mari kita baca 6 ayat ini bersama-sama. Sudah ketemu? 2 Timotius pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-12 sampai dengan yang ke-17. Mari baca bersama, 2, 3. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah. Mana nih suaranya nih? Dosamu sudah diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Bawa Alkitab saudara? Yang gak punya Alkitab siapa? Tolong gereja sediakan. Yuk, 2 Timotius pasal 3 ayat 12 sampai 17. 2, 3. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Katakan amin. Mari coba ditayangkan kembali mulai dari ayat yang ke-12. Kita akan lihat kembali firman Tuhan ini, Bapak Saudara. Alkitab berkata dengan jelas, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan diberkati. Ada amin, saudara? Bagaimana kalau saudara membaca ayat ini? Apa respon saudara? Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus. Sekarang Bapak Ibu Saudara sedang beribadah, betul? Berarti kalimat selanjutnya dikatakan akan apa saudara? Siapa yang masih mau lanjut? Waduh, gimana nih ya? Siapa yang bingung? Siapa yang gak ada tangan? Alkitab berkata dengan jujur saudara, bahwa ketika kita mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus, atau dalam terjemahan lain dikatakan bahwa kalau kita mau menjadi pengikut Kristus atau mau menjadi murid Kristus, kita akan mengalami yang namanya aniaya. Suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, senang atau tidak senang, ini faktanya. Kok David angkat tangan lagi? Gimana kok? Ya, saudara, memang, ya. Di bagian Alkitab yang lain juga dikatakan bahwa ketika kita mengikut Tuhan dengan taat dan setia, kita akan terus naik dan bukan turun. Betul. Tapi sebagai orang Kristen, ketika kita membaca Alkitab ini, kita harus memahami Alkitab ini secara menyeluruh. Bukan hanya mengambil satu bagian
yang kita pikir ini cocok buat saya. Maka kalau saudara membaca ayat ini, mungkin saudara akan berpikir, oh ini cocoknya buat Pak Gembala nih. Ya. Cocoknya buat Pastor Farel nih sama Pastor Robi. Cocok nih. Buat saya nggak cocok. Enggak, saudara. Buat setiap saudara yang mau menjadi pengikut Kristus, maka saudara harus siap dengan yang namanya aniaya. Yang setuju katakan amin. Yang siap dianiaya angkat tangan. Gimana ini? Saudara, sebagai orang percaya kita harus tahu tujuan hidup kita di dunia ini apa. Ya. Kita tidak hanya dipilih secara anugerah oleh Tuhan untuk menjadi orang yang percaya kepada Kristus. Tapi Yesus juga berpesan ketika dia naik ke sorga untuk menjadikan semua bangsa ini adalah muridnya. Maka saudara dan saya bukan hanya dipanggil untuk menjadi sebagai orang Kristen yang dituliskan di dalam KTP saudara, agamanya adalah Kristen. Bukan seperti itu. Kristus memanggil saudara dengan anugerahnya supaya saudara menjadi murid. Ya, untuk menjadi seorang murid, saudara perlu yang namanya belajar. Ada sekolahnya dan ada gurunya. Gurunya sudah nggak ada yang lain, cuma satu, Yesus Kristus Tuhan. Di mana belajarnya? Di dunia ini, di dalam gereja. Lalu saudara mungkin berkata, Pak, di gereja banyak orang yang menyesatkan. Saudara, namanya rumah sakit, isinya belum tentu semuanya orang sehat. Namanya sekolah, isinya bukan semuanya orang-orang pintar. Pasti ada juga yang gak naik kelas, tinggal kelas. Begitu juga dengan yang namanya gereja. Di sini bukan berisi orang-orang yang sudah sempurna. Di sini adalah orang-orang yang sedang berproses untuk menjadi semakin sempurna. Oleh sebab itu kita harus belajar menerima kekurangan orang lain dan mengasihi saudara kita. Amin, saudara. Coba lihat kiri kanan saudara, berapa banyak kekurangan yang dia miliki. Bisakah saudara mengampuni dan mengasihinya? Enggak ada amin. Saudara, pertama kali saya naik mobil yang sekarang saya kendarai, saya nggak perlu sebut mereknya, nanti dikira endorse ya. Waktu saya naik mobil yang saya kendarai sekarang ini, waktu saya duduk rasanya kan mungkin seperti orang awam ya, tinggal starter doang pasti jalan. Ya. Ternyata memang tinggal injek rem, pencet tombol, nyala dia. Tapi saudara, waktu saya mulai mengendarai, pusing saya saudara. Ternyata ada banyak fitur-fitur yang harus diaktifkan atau dinonaktifkan. Karena saya pikir, saya udah pernah nyetir. Jadi saya berjalan dengan pengalaman saya. Paling ini tinggal pencet ini, tinggal pencet ini. Makin dipencet, makin bunyi semua saudara. Ya, makin pusing naik mobil itu. Lalu kemudian saya mengambil manual book. Saya baca. Oh ini tombol ini, coba pencet. Tit, keluar AC di belakang. Wah adem juga nih. Tapi kalau Jakarta Semarang masuk angin nih. Angin di belakang kursi. Ya, jadi di kursi pengendara atau di kursi penumpang sebelah supir itu ada AC-nya saudara, ada anginnya. Mantap. Terus apalagi saya lihat di bukunya itu. Oh ini ada fitur kalau misalnya ada kendaraan lain mendekat, dia sensornya akan bunyi. Titit. Oh, saya pikir nggak usah diaktifkan lah. Matiin. Ada lagi fitur yang lain. Kalau mau lihat orang nabrak di belakang, kita nggak usah turun terus ngeliat, ngapain lo? Kita cukup pencet satu tombol, cetet, keluar kameranya saudara. Kelihatan siapa yang nabrak. Ya, dan ada rekamannya juga. Semakin saya baca, semakin saya coba praktekin, ternyata banyak fitur yang bisa dimaksimalkan dari mobil yang saya kendarai. Ya, dan saya semakin menyukai, enak juga nih mobil. Karena kaya akan fitur. Musiknya aja saudara mungkin tinggal pencet tombol on off, musiknya nyetel. Tapi ternyata ada banyak fitur yang bisa dimaksimalkan saudara. Karena speakernya Bose, ada pengaturan speakernya, pencet ini, makin sejuk, makin mantap. Udah setel lagu apa aja, semuanya enak didengar saudara. Nah, yang saya ceritakan ini adalah pengalaman saya ketika saya naik mobil yang saya baru kendarai.
Dan mobil ini baru, dan saya ternyata tidak tahu ada banyak fitur di dalamnya yang sangat mendukung bagi si pengemudi itu menikmati perjalanan bersama dengan mobil ini. Sekali lagi, saya bukan sales mobil, saudara, tapi saya hanya memberikan gambaran bahwa Alkitab kita ini adalah buku manual bagaimana kita harus menjalani kehidupan ini. Tanpa saudara membaca, saudara tidak akan mengerti apa tujuan saudara hidup di dunia ini dan bagaimana saudara harus menjalani hidup ini. Dan bagaimana saudara bisa dalam tanda kutip mengaktifkan kuasa Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Makanya waktu saudara menjalani hari-hari saudara, saudara sudah berdoa, saudara sudah membaca Alkitab, saudara pikir itu akan membuat Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Saudara sudah memberikan persembahan, mengembalikan persepuluhan, memberikan persembahan untuk pembangunan gereja. Saudara pikir Tuhan akan memberkati saudara. Mungkin ada fitur-fitur lain yang saudara perlu aktifkan dalam hidup saudara. Bagaimana cara kita tahu? Bacalah firman Tuhan ini. Ya. Waktu saudara membaca, semakin saudara membaca, semakin saudara mencoba melakukannya dalam hidup saudara, maka saudara akan menikmati berbagai macam kuasa kerajaan Allah nyata dalam hidup saudara di bumi. Tapi kalau saudara tidak pernah membaca, saudara tidak tahu apa saja kekayaan kerajaan Allah yang ada di muka bumi ini, saudara tidak bisa mengaktifkan dan memaksimalkannya dalam hidup saudara. Makanya saudara akan berpikir, kok ikut Tuhan gini-gini aja? Kok sudah ikut Tuhan bertahun-tahun, sudah melayani, kok hidupku begini-begini aja? Karena saudara belum mengaktifkan fitur kerajaan Allah di dalam Alkitab ini. Maka pesan saya sebagai gembala adalah bacalah kitab suci ini, saudara. Ya. Semakin saudara baca, apa yang selama ini saudara nggak tahu, saudara akan menjadi mengerti. Saudara akan menjadi tahu. Ya. Apa yang selama ini bagi saudara itu sesuatu yang nggak enak, ya, akan menjadi sebuah kebiasaan baru yang menjadi kesukaan buat saudara. Dulu waktu saya muda, sekarang juga masih muda sih. Maksudnya waktu saya remaja, waktu saya pertama kali mengikut Kristus, percaya Yesus, saya baca Alkitab. Ya. Rasanya saudara sebagai orang muda, oh ini Alkitab gak cocok nih. Anak muda itu kan senang kebebasan, ya kan? Gak senang diatur, ini boleh, itu gak boleh. Ternyata memaknainya lain, saudara. Makin saudara membaca firman Tuhan, saudara akan melihat firman Tuhan ini bukan berisi aturan boleh atau tidak boleh. Tapi semakin saudara membaca firman Tuhan dan saudara mengerti, saudara akan melihat bagaimana Tuhan begitu mengasihi saudara dan memberikan kebebasan dalam hidup saudara. Kebebasan untuk apa? Bukan kebebasan untuk berbuat dosa. Kebebasan untuk menikmati semua yang Tuhan sudah siapkan dan berikan bagi saudara dan saya. Kalau saudara pikir saya nggak pernah menikmati apa-apa Pak dari Tuhan, maka saudara perlu mengaktifkan fitur kerajaan Allah di muka bumi ini untuk saudara nyalakan. Ya. Saudara tidak bisa mengaktifkan fitur kerajaan Allah di muka bumi dengan mendengar kesaksian dari orang. Karena pengalaman setiap orang dengan Tuhan itu berbeda. Ya. Saudara nggak bisa berpikir, oh saya dengar kesaksian si A, waktu dia sakit, dia berdoa, tahu-tahu sembuh. Saudara ikuti. Saudara sakit, saudara berdoa, Tuhan aku mau sembuh. 1 hari, 1 minggu, 1 bulan gak sembuh. Lalu saudara mulai tanya, Tuhan kenapa dia berdoa sembuh, kok aku berdoa gak sembuh? Karena Tuhan tidak bekerja dengan metode. Tuhan bekerja atas kebenaran firman-Nya. Makanya saudara harus mengerti dan mengaktifkan fitur kerajaan Allah untuk saudara alami di muka bumi ini. Kenapa saudara berdoa untuk kesembuhan tapi saudara tidak menerima kesembuhan? Sementara orang lain berdoa untuk kesembuhan dan dia terima. Mungkin saudara harus minta ampun dulu sama Tuhan. Waktu saudara membaca, oh ternyata ada satu hal yang selama ini saya sembunyikan. Saya pikir Tuhan gak tahu. Ternyata Tuhan tahu. Saya harus minta ampun baru saya bisa sembuh. Itu saudara. Jadi kita harus membaca, memahami pengertian firman Tuhan ini supaya kita dapat menikmati bagaimana kerajaan Allah itu kuasanya dapat bekerja di dunia ini. Waktu saya membaca
tema firman Tuhan ini kan firman Tuhan yang mengubahkan. Saya mengambil sebuah ayat di dalam Yohanes pasal pertama ayat yang pertama, saudara. Dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya. Ternyata dalam terjemahan aslinya itu tidak bicara soal firman. Dalam terjemahan aslinya itu dipakai kata kalau kita mengertinya sekarang ini adalah logos, tapi sebenarnya bukan itu. Ya. Itu sesuatu yang dihembuskan oleh Allah. Itulah firman. Itulah perkataan. Sesuatu yang dinyatakan oleh Allah, itulah firman. Bahkan kata firman ini di dalam Yohanes pasal yang pertama, ya, itu disamaartikan dengan kata Kristus. Kristus. Jadi firman dan Kristus itu tidak bisa terpisahkan. Karena apa? Karena dikatakan dalam terjemahan bahasa Indonesia, firman itu adalah Allah sendiri. Tapi sebenarnya bukan firman-Nya, tapi pribadi yang mengutarakan, yang menghembuskan setiap perkataan. Itulah firman. Makanya kalau saudara ingin mengalami pertumbuhan di dalam iman, nggak ada cara yang lain, saudara, selain saudara membaca firman Tuhan ini. Saudara akan mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Dan Yeremia 33 dikatakan, waktu kita mendekat kepada Tuhan, Tuhan akan memberitahukan rahasia-rahasia yang selama ini kita tidak mengerti. Bahkan tentang masa depan. Maka saya mendorong saudara untuk memiliki Alkitab dan membacanya. Ya, kalau saudara belum punya Alkitab, silakan ngomong dengan Pastor Robi dan Pastor Farel. Gereja akan siapkan. Ya. Kenapa saudara? Karena penting sekali buat kita untuk mempunyai Alkitab ini. Kalau saudara pikir tenang Pak, di handphone kan ada. Memang ya, tapi tahukah saudara bahwa ada ayat dalam firman Tuhan ini yang tidak ada di handphone saudara? Sadar nggak saudara? Saya ulangi ya, ada beberapa ayat di dalam Alkitab tidak muncul di handphone saudara di aplikasi Alkitab. Ngeri nggak saudara? Ya. Makanya kita perlu punya Alkitab cetak ini saudara. Kenapa? Karena sewaktu-waktu ketika dunia mematikan semua software tentang Alkitab, tentang kekristenan, saudara tidak perlu takut lagi bagaimana membaca Alkitab karena saudara punya buku cetaknya. Ya. Saya mau katakan begini saudara, memang Alkitab ini hanyalah sebuah tulisan dan akan menjadi seperti sebuah buku sejarah ketika saudara hanya membaca tapi tidak melakukan. Firman Tuhan ini berkuasa. Ketika saudara baca, saudara lakukan dalam hidup saudara. Firman Tuhan ini akan menjadi hidup dan kuasa kerajaan Allah itu akan menjadi nyata di dunia ini. Saudara tahu ayat yang paling tengah dalam Alkitab saudara? Mazmur 119 ayat 105. Itu ayat yang paling tengah. Coba baca saudara. Mazmur pasal 119 ayat 105. Ini ada lagunya saudara. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ini ayat yang di tengah dari antara Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai Wahyu pasal 22 ayat 21. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana firman Tuhan dapat mengubah hidup kita. Kembali ke ayat yang ke-16 saudara. Kita akan mendasari dari ayat ini. Segala sesuatu yang diilhamkan Allah. Dalam terjemahan bahasa Yunani dipakai kata theopneptos, yang artinya sesuatu yang dihembuskan, yang diucapkan oleh Allah sendiri. Atau kalau orang Islam itu bilang dilafalkan oleh Allah sendiri. Kalau saudara baca kata theopneptos itu hanya 3 kali ditulis dalam Alkitab. Yang pertama ketika Allah menghembuskan nafasnya kepada Adam, manusia pertama. Yang kedua ketika Yesus menghembuskan nafasnya kepada orang yang mati.
Dan yang ketiga pada ayat ini, saudara. Hanya 3 kali kata theopeneptus itu diucapkan. Jadi sesuatu yang dihembuskan dari mulut Allah sendiri, sesuatu yang keluar dari mulut Allah sendiri, itulah firman Tuhan. Ya, yang pertama adalah dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Jadi firman Tuhan dapat mengubah hidup kita dengan memberikan pengajaran. Kenapa kita perlu diajar, saudara? Karena tanpa kita memahami, tanpa kita membaca firman Tuhan dengan baik dan benar, maka kita akan tersesatkan oleh berbagai pengajaran yang sekarang ini terus berkembang. Ya. Saudara akan melihat di dalam kehidupan kekristenan itu sendiri, sudah banyak pengajaran-pengajaran yang bercabang. Kalau kita tidak mengerti kebenaran firman Tuhan, kita akan mudah terombang-ambing dan bahkan kita bisa tersesat. Mana pengajaran yang benar? Ya. Kalau saya mau jujur, saudara, mungkin kita sama saksi Yehova lebih tahu Alkitab mereka daripada kita. Mungkin. Bahkan kalau saksi Yehova datang ke rumah saudara dan mengajar kepada saudara, ada 2 pilihannya. Saudara nggak bisa menjawab atau nggak bisa menjelaskan tentang kebenaran, atau saudara jadi pengikut saksi Yehova. Saksi Yehova sekarang sudah masuk menjadi agama yang diakui atau kepercayaan yang diakui di Indonesia. Sementara dulu, ya, bapak-bapak gereja itu memasukkan saksi Yehova itu dalam kategori bidat atau sesat, aliran sesat. Tapi sekarang di Indonesia sudah diakui sebagai agama dan kepercayaan. Sekarang kalau saksi Yehova ke rumah saudara, saudara diajak tukar pikiran firman Tuhan, saudara bisa jawab nggak? Maaf, saya tidak meremehkan saudara, tapi jujur, pengetahuan Alkitab mereka sangat baik. Ya. Paling saudara jawab, aduh saya lagi repot. Besok dia datang lagi, saudara. Makin saudara usir, makin sering dia datang. Kenapa saudara usir? Karena saudara nggak tahu. Karena kita mungkin nggak tahu kita harus jawab dia apa. Waktu dia bahas soal Tritunggal, saudara kalau nggak pernah baca Alkitab, saudara juga bingung gimana ngejelasin Tritunggal. Waktu dia menjelaskan soal pribadi Yesus Kristus, nanti saudara bisa akan, oh iya benar juga ya. Hati-hati saudara. Makanya penting sekali buat kita belajar dari firman Tuhan ini, karena firman Tuhan ini bermanfaat untuk mengajar. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Supaya saudara mengerti. Karena saudara ini kan murid. Saudara harus belajar. Kalau murid yang gak belajar, naik kelas gak? Halo? Enggak. Kecuali? Yaitu antara N1, N2 ya. Nyontek, nyogok. Tapi di kerajaan Allah saudara gak bisa nyontek. Saudara juga gak bisa nyogok. Sekalipun saudara punya orang dalam, tetap gak bisa. Karena dia adalah hakim yang adil. Judge Bo aja kalah adil sama dia, saudara. Nah, yang ketawa berarti kita seumuran ya. Saudara yang gak tahu Judge Bo, berarti terselamatkanlah hidup saudara. Kebenaran firman Tuhan juga mengajarkan kita akan kebenaran yang sejati dan tradisi atau kebudayaan daripada nenek moyang kita. Kalau saudara nggak ngerti firman Tuhan, saudara akan mentah-mentah berkata, oh ke kuburan nggak boleh. Siapa yang bilang ke kuburan nggak boleh? Duh, siapa yang bilang boleh? Siapa yang bingung? Makanya ikut Bible Talk. Hari Kamis jam 19.30. Apa itu Bible Talk? Baru pernah dengar hari ini. Wah. Gereja mempersiapkan kegiatan ini saudara untuk memperlengkapi saudara. Supaya saudara belajar firman Tuhan. Bukan untuk jadi pendeta, bukan. Tapi waktu saudara menghadapi seseorang, saudara tahu bagaimana harus memberitakan kerajaan Allah. Itu tujuannya. Ya.
Siapa yang bilang ke kuburan nggak boleh? Bagi saya boleh. Yang penting bukan mau cari petunjuk ya saudara. Ke kuburan cari petunjuk. Gimana nih? Nomor berapa nih yang keluar? Bukan. Kalau dengar baik, ya ini salah satu contoh aja yang saya bagikan. Kalau saudara punya orang tua atau nenek atau kakek yang dimakamkan di kubur, ya, saudara harus tetap pergi ke kuburan. Supaya apa? Membersihkan. Ya. Kalau saudara nggak membersihkan, saudara bayarlah orang yang membersihkan. Atau saudara bayar iuran, itu kan sewa mungkin kuburan itu. Itu tujuannya, bukan supaya saudara ikut Tuhan, tidak boleh ke kuburan. Ngawur. Boleh. Saya sebagai gembala saya bilang boleh. Tapi tujuannya jelas. Ya. Tujuannya jelas, yaitu kalau kuburan itu masih sewa, ya saudara bayar dong iurannya. Nanti kalau makannya dibongkar, saudara teriak-teriak. Benar nggak? Ya. Kalau kuburannya sudah bersih, kan berarti ada yang bersihin dong. Nggak mungkin dia dalam kubur dia bersih-bersih, kan nggak mungkin. Saudara bayar dong orang yang bersihin. Itu tujuannya. Itu contoh ya. Kalau saudara mau contoh yang lain, nanti kita bahas hari Kamis. Ada amin? Contoh yang kedua. Kalau saudara datang ke ibadah penghiburan, boleh nggak berdoa di depan peti? Hah? Yang bilang boleh angkat tangan. Yang bilang nggak boleh angkat tangan. Yang apa nih Pak Gembala ngomong? Boleh saudara. Tapi ada tapinya. Yang saudara doakan bukan orang yang sudah meninggal. Yang saudara doakan adalah keluarga yang ditinggalkan. Gitu. Jangan saudara jadi orang Kristen, saudara terus kemudian punya aturan sendiri yang bilang ini boleh, ini nggak boleh. Makanya baca Alkitab dengan benar saudara. Supaya kita tidak tersesat di dalam dunia ini. Kalau saudara hanya terjebak antara boleh dan tidak boleh, dosa dan tidak dosa, kasihan hidup saudara. Serius. Tuhan itu memberikan banyak anugerah dalam hidup kita, banyak kebebasan dalam hidup kita, supaya kita dapat menjadi terang dan garam di tengah dunia yang gelap ini. Kalau apa-apa saudara bilang ini nggak boleh, ini dosa. Bagaimana saudara menyelamatkan dan memuridkan orang untuk menjadi pengikut Kristus? Makanya baca Alkitab ini dengan baik, saudara. Boleh nggak nabur bunga? Nah, hari Kamis ya, hari Kamis. Firman Tuhan bukan hanya menambah pengetahuan kita, tetapi juga mengubah cara pandang kita tentang banyak hal. Ya, itulah yang disebut sebagai metanoia ini, saudara. Ya. Semakin kita membaca Alkitab, kita dapat melihat kehidupan ini dari sudut pandang Allah, bukan dari sudut pandang kita sebagai manusia. Kenapa, saudara? Karena ketika kita sebagai manusia biasa, yang kita lihat ini terbatas. Ya, contoh misalnya, siapa ya? Bu Tanculing dah misalnya. Bu Tanculing kan pasti nggak bisa ngelihat Clarissa tuh lagi ngapain. Benar nggak? Karena Bu Tanculing di belakang, jarak pandangnya terbatas. Tapi saya di sini, saya bisa lihat Bu Tanculing ngapain, Clarissa ngapain, Indah ngapain. Saya bisa lihat. Kenapa? Karena posisi saya lebih tinggi tempatnya. Selama kita hidup di dunia, apa yang bisa kita lihat itu terbatas. Tapi selama kita memakai sudut pandang kerajaan Allah, kita dapat melihat dunia ini dengan cara Allah melihat. Dan kita dapat melihat orang lain sebagaimana Allah melihat orang itu. Makanya kita dapat mengampuni, kita dapat mengasihi orang lain. Sekalipun orang itu menjengkelkan dan mengecewakan kita. Karena apa? Karena kita melihat dia seperti Yesus melihat dia. Kalau kita melihat orang lain, orang yang menjengkelkan, orang yang mengecewakan kita, kita akan berpikir, ngapain mengampuni? Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang kerajaan Allah, kita akan mengerti bahwa kita pun juga orang berdosa yang sudah diampuni. Kenapa kita tidak mau mengampuni? Itu persoalannya. Makanya kita perlu membaca firman Tuhan ini supaya cara pandang kita melihat segala sesuatu menjadi berbeda.
Ya. Contoh apa lagi, saudara? Firman Tuhan mengajarkan saudara tentang bagaimana saudara bisa selamat. Saudara pikir yang penting percaya Yesus, Pak, pasti selamat. Kalau saudara pemahamannya hanya ini, saudara pasti akan tersesat. Serius. Yang penting percaya Yesus selamat. Titik. Jamin. Saudara bisa tersesat. Saudara harus mengerti bagaimana percaya Yesus itu seperti apa, saudara. Nggak bisa saudara pikir yang penting percaya Yesus, pasti selamat lah. Pokoknya selamat lah. Tapi kan masih berdosa, selamat. Tapi kan selamat. Selamat datang ntar. Nggak seperti itu, saudara. Makanya gereja memperlengkapi saudara, supaya saudara punya pengetahuan yang benar tentang firman Tuhan ini. Memang tidak banyak dari kita yang sekolah Alkitab, dan saudara memang nggak perlu sekolah Alkitab semua, ya. Karena kalau semuanya jadi pendeta nanti pusing gereja ini, saudara. Ya. Semua pengen ngajar, nggak ada yang diajar, repot. Ya. Tapi saudara cukup mengikuti cell group, saudara cukup mengikuti Bible Talk, ya kita akan belajar sama-sama. Sekali lagi bukan supaya saudara jadi pendeta, enggak. Supaya saudara sendiri meyakini apa yang saudara percayai itu dapat menuntun saudara pada hidup yang kekal. Amin. Itu saudara. Bagaimana soal perjamuan kudus? Saudara tahu nggak kenapa kita melakukan perjamuan kudus? Ya karena kita memperingati kematian Yesus. Kalau itu saja yang saudara tahu, 1 jari apa 5 jari? 1 jari apa 5 jari? Ayo jawab. 5 apa 1? Halo? 1 apa 5? Halo? 1 apa 5? 1, kasihan. Kalau kita memaknai perjamuan kudus hanya sekedar memperingati sebelum Yesus ditangkap, kasihan. Kasihan, saudara ikut Tuhan, jadi orang Kristen, tiap minggu ke gereja, kalau cuma itu doang yang saudara tahu, kasihan. Kenapa? Karena pada akhir zaman ini saudara akan muncul banyak penyesat. Makanya yang masuk surga itu sedikit. Karena apa? Karena 1/3 orang akan disesatkan. Saudara masuk yang 1/3 apa 2/3 nih? Maunya sih 2/3 Pak, tapi gak pernah baca firman Tuhan. Hebat. Siapa yang boleh terima perjamuan kudus? Semua orang, Pak. Salah. Siapa yang boleh terima perjamuan kudus? Bingung kan saudara? Makanya ikut Bible Talk hari Kamis jam 19.30. Saya kilas sedikit saudara. Yang boleh menerima perjamuan kudus adalah orang dewasa, minimal usia 12 tahun dan tahu apa makna perjamuan kudus ini. Dan dia mengakui bahwa Yesus Kristus sudah mati dan bangkit untuk menebus hidupnya. Saudara tahu, saudara mengerti, saudara sudah berusia 12 tahun, boleh terima. Itu. Mau lebih jelas lagi? Enggak, ikut katekisasi saudara ya. Baca lagi ayat 12 saudara. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Kalau saudara nggak dijelaskan ayat ini, saudara pasti, aduh nggak usah ikut Yesus lah. Ngapain kita mau hidup enak kok malah dianiaya? Benar nggak? Nggak ada orang yang mau hidup dianiaya saudara. Ya, tapi saudara tahu, saya membaca berita bahwa di Korea Utara ada anak berusia 2 tahun di penjara seumur hidup karena orang tuanya mempunyai Alkitab. Ya, orang tuanya dihukum mati. Jadi anaknya usia 2 tahun di penjara seumur hidup. Kita bilang, wah resimnya kejam. Ngomong sana sama Kim Jong Un, tembak saudara.
Berani ngomong depan Kim Jong Un, habis saudara, di rudal. Jadi bakso rudal. Saudara, itu fakta. Kita bersyukur di Indonesia kita masih punya kebebasan untuk membaca firman Tuhan, beribadah, memuji Tuhan, bikin KKR di tempat umum. Kita bersyukur. Jangan terus kita malas-malesan. Coba saudara hidup di Korea Utara. Berani gak saudara ngomong Yesus? Gak ada semenit hilang. Kadang kita saking menikmati kehidupan di Indonesia ini, kita jadi lupa bersyukur bahwa kita masih punya kebebasan untuk beribadah kepada Tuhan. Masih bolong-bolong lagi ibadahnya. Ada amin. Ini fakta saudara. Makanya firman Tuhan itu memang diilhamkan untuk mengajar kita. Mengubah cara pandang kita. Bahwa ketika kita mengikut Kristus, ada kalanya kita mengalami aniaya. Aniaya itu bukan berarti saudara disiksa gitu, belum tentu. Tapi ini contoh-contoh. Misalnya saudara yang bekerja di dunia kerja. Saudara Kristen sendiri di kantor misalnya. Saudara akan dapat perlakuan berbeda. Ya itulah ayat ini saudara. Ya, saudara tinggal di perumahan, tetangga saudara semuanya bukan Kristen. Dapat perlakuan berbeda, ya terima aja. Karena ini ayatnya bilang begitu saudara. Jangan saudara protes. Nggak bisa, kita butuh keadilan. Saudara sekolah, di sekolah yang mayoritas non-Kristen. Saudara mau minta pendidikan agama Kristen, ya nggak bisa. Yang ada saudara harus ikut sholat Jumat. Itu yang benar. Itu fakta. Orang yang mengikut Kristus itu akan mengalami perlakuan yang berbeda. Jadi kalau saudara mendapat perlakuan yang berbeda itu, jangan saudara protes. Itulah konsekuensi pengorbanan kita karena kita mengikut Yesus. Kalau saudara tidak bisa terima dengan fakta ini, apa bedanya saudara dengan Simon Petrus yang menyangkal Yesus? Gak ada bedanya, sama. Coba kalau saudara ketemu orang ditanya, agama lu apa? Nasrani. Harusnya sebagai anak Tuhan, sekalipun kita mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan, kita harus bisa tetap menunjukkan identitas kita sebagai murid Kristus. Dengan segala konsekuensinya. Suka atau tidak suka, senang atau tidak senang. Kenapa? Karena hidup kita bukan di bumi ini, saudara, tapi di surga. Kalau di bumi kita dapat perlakuan yang tidak menyenangkan, ya gak apa-apa. Namanya lagi numpang. Ya. Ini kan kita lagi numpang tinggal di sini. Gak apa-apa. Mengucap syukur. Kalau ada orang yang rese, cukup ucapkan satu kalimat. Apa kalimatnya? God bless you. Udah pada pinter semua ya, puji Tuhan. Yang kedua saudara, bagaimana firman Tuhan mengubahkan hidup kita? Kalimat selanjutnya berkata, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan. Saya menjadikan satu kalimat ini saudara, bahwa firman Tuhan mengubahkan kita dengan menyatakan kesalahan kita dan memperbaiki kelakuan kita. Kalau saudara baca Alkitab atau saudara baca kitab suci agama lain, saya sudah pernah membaca Al-Quran Khatam 1 kali, Tripitaka 1 kali. Waktu saya baca kitab suci mereka, tidak ada yang dituliskan seperti Alkitab menuliskan. Saudara tahu, Alkitab ini secara jujur, dia menceritakan bagaimana bobroknya kehidupan tokoh-tokoh Alkitab pada zaman dahulu. Harusnya kalau sebagai orang dunia kita pikir, malu ah, masa Daud begitu, masa Hosea begitu, masa si ini begitu. Masa Elia takut sama perempuan, suami takut istri. Harusnya kita malu secara dunia. Tapi secara jujur kita harus bangga. Karena Alkitab mengungkapkan semuanya untuk menyatakan sebenarnya siapa kita sebagai manusia.
Kita ini benar-benar adalah manusia biasa yang bisa lemah, yang bisa jatuh, yang bisa gagal, yang bisa juga melakukan kesalahan. Itu Alkitab kita. Diungkapkan secara jujur tokoh-tokoh Alkitab. Kenapa harus diungkapkan, saudara? Karena dengan demikian kita bisa belajar bahwa, dengar baik, Kristus itu tidak pernah kompromi dengan yang namanya dosa. Ya, saya ulangi, Kristus itu tidak pernah kompromi dengan yang namanya dosa. Maka sesuatu yang salah adalah tetap salah. Dan ketika kita membacanya di hari ini, kita dapat belajar dari kesalahan orang itu. Jangan dilakukan, jangan diikuti. Ya. Firman Tuhan menyadarkan kita akan kesalahan-kesalahan kita. Tapi faktanya, banyak orang Kristen kalau ditegur bukannya bertobat, tapi marah. Hebat kan? Tapi saudara, bersyukurnya kita punya Tuhan Yesus. Dia bukan hanya menyatakan kesalahan, tapi dia juga menuntun kita untuk memperbaiki kelakuan kita. Kalau orang cuma bilang, lu salah. Kalau cuma bisa menuding, menghukum, menghakimi salah. Banyak orang yang bisa. Tapi Alkitab dengan jujur, dia menuntun kita. Bagaimana kita dari kesalahan kita dapat perbaiki dan menjadi hidup yang benar. Makanya saudara harus bersyukur punya Alkitab ini. Baca Alkitab ini dengan baik. Karena firman Tuhan itu menyatakan kesalahan kita dan dia memperbaiki kelakuan kita. Dan ternyata kalau kita membaca Alkitab kita tahu bahwa Kristus itu memberi kesempatan, saudara, untuk kita memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Nafas yang saudara masih hirup hari ini, itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan untuk memperbaiki kesalahan saudara. Kalau saudara sudah ditegur, ya, saudara diberitahu salahnya, dan saudara masih bernafas, itu artinya saudara masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki kesalahan itu. Karena apa, saudara? Kalau kita lihat kembali ayat 13 dikatakan, sedangkan orang jahat dan penipu itu akan bertambah jahat. Dan sekali lagi saya katakan, di akhir zaman ini, manusia akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, menjadi orang tidak bisa mengasihi lagi. Itu sudah fakta. Kalau saudara mau bukti yang lebih bagus lagi, saudara bisa baca berita. Entah di Detik, Kompas, dan lain-lain. Bagaimana kriminalitas semakin mengerikan. Ada orang bisa dicor hidup-hidup. Ngeri. Zaman Alkitab belum ada kayaknya, saudara. Mutilasi ada. Tapi dicor hidup-hidup. Saya pikir ini dapat ide dari mana ini orang. Itu fakta, saudara. Begitu mengerikannya orang-orang di akhir zaman ini. Kejahatan akan semakin merajalela. Dunia akan semakin jahat. Yes. Itu fakta. Karena Alkitab sudah menyatakan demikian. Dan itu harus terjadi, saudara. Dan saudara jangan berdoa, Tuhan jangan sampai terjadi. Itu harus terjadi. Karena itu adalah permulaan menjelang zaman baru. Itu harus terjadi. Saudara akan melihat chaos, kekacauan di mana-mana. Gak usah heran. Gak usah juga kita berdoa Tuhan supaya Rusia sama Ukraina berdamai. Bangsa akan bangkit melawan bangsa. Itu sudah harus terjadi. Belum Israel sama Palestina. Belum Indonesia mau nyerang Israel. Itu fakta yang harus terjadi. Tugas kita adalah ketika kita membaca firman Tuhan, kita mengerti, oh sekarang ini zaman sedang bergerak sampai mana. Ya. Ayat 17 dikatakan, saudara, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ya. Jadi setiap saudara dan saya, ketika kita membaca firman Tuhan, yang firmannya diilhamkan oleh Roh Kudus ini, kita diajar bukan hanya kesalahan kita dinyatakan, tapi bagaimana kita memperbaiki kelakuan kita.
dan kita diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Karena firman Tuhan itu menuntun kita mengalami perubahan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Semakin hari karakter kita terus diubah menjadi semakin baik. Kepribadian kita terus diubah menjadi semakin lebih baik. Yang terakhir saudara, bagaimana firman Tuhan mengubah hidup kita? Yaitu dikatakan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Yohanes pasal 17 ayat yang 17 dikatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Dalam terjemahan aslinya, kata mendidik ini adalah menghajar. Jadi firman Tuhan, tulisan yang diilhamkan Allah ini, bermanfaat untuk mendisiplin seseorang, menghajar seseorang. Ya. Dan dalam kitab Ibrani dituliskan bahwa kalau kita dikasihi Tuhan, kita ditegur, dididik, dihajar. Barang siapa kukasihi, ia kuhajar dan kutegur. Amsal menuliskan, tidak ada anak yang disayang tanpa pernah dihajar oleh orang tuanya. Jadi kalau saudara belajar firman Tuhan ini, saudara mengerti, waktu saudara sedang menerima pendidikan dari Tuhan, saudara tidak akan berkata, kok Tuhan begini ya? Kok Tuhan menimpakan kepada saya keadaan yang seperti ini? Yang ada nanti kita akan menjadi salah paham dengan Tuhan. Kita akan salah mengerti bagaimana Tuhan mendidik kita. Karena apa? Karena kita tidak mengerti. Padahal firman Tuhan itu punya tujuan mendidik setiap kita untuk hidup di dalam kebenaran. Tentu kebenaran menurut Alkitab, bukan kebenaran menurut kita. Karena kebenaran menurut kita itu abu-abu, saudara. Ya, antara hitam dan putih, nggak jelas, pokoknya tengah-tengah lah. Contoh, kalau ada lampu merah, belok kiri, langsung apa ikut lampu merah? Abu-abu. Kalau nggak ada polisi, langsung. Kalau ada polisi, berhenti. Apa itu? Firman Tuhan itu nggak ada abu-abu. Iya dan tidak. Karena apa saudara? Karena kalau kita suam-suam kuku, kita akan dimuntahkan oleh Tuhan. Jadi kebenaran yang kita miliki dalam firman Tuhan ini adalah kebenaran yang mutlak, ya atau tidak. Makanya tidak heran saudara, ya, ketika pada akhir zaman, Yesus tuh ngomongnya gini, pada hari terakhir, aku akan berterus terang. Aku tidak pernah kenal kamu, hai pembuat kejahatan. Makanya orang-orang yang dianggap sebagai pembuat kejahatan itu kan dia protes. Tuhan, bukankah kami sudah melayani? Bukankah kami sudah bernubuat? Bukankah kami sudah menyembuhkan orang dan lain sebagainya? Sepertinya sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang rohani. Tapi sebenarnya Alkitab berkata Yesus berterus terang, dia tidak pernah kenal kita. Sama seperti saya bilang, saya kenal Pak Jokowi. Tapi Pak Jokowi gak kenal saya. Saudara bilang, saya kenal Tuhan. Tuhan kenal saudara gak? Karena Alkitab itu jujur dengan jelas dia berkata, Matius pasal 7. Aku tidak pernah kenal kamu. Coba buka ayat 23. Matius pasal 7 ayat 23. Matius pasal 7 ayat 23. Pada waktu itulah aku, yaitu Tuhan, akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah kenal kamu, tidak pernah mengenal kamu. Kalau pernah kenal masih mending. Kalau pernah kenal masih mending. Tapi Yesus bilang apa? Aku tidak pernah mengenal kamu. Ayat selanjutnya, kalimat selanjutnya bilang apa? Enyahlah daripadaku. Kamu sekalian pembuat, padahal dia nggak melakukan kejahatan menurut mereka. Makanya kebenaran yang kita bangun bukan kebenaran menurut kita sendiri, saudara, tapi kebenaran menurut firman Tuhan. Maka bacalah firman Tuhan ini, saudara.
Kalau saudara sudah baca, saudara nggak mengerti, saudara bisa hubungi nomor-nomor di bawah ini. Kami siap melayani saudara. Pak Gembala, ini ayatnya maksudnya gimana? Saya akan jawab. Pak Farel, ini maksudnya ayatnya gimana? Pak Farel akan jawab. Bu Esther, ini maksudnya gimana? Bu Esther akan jawab. Pak Robi, ini maksudnya gimana? Pak Robi akan jawab. Kami semua siap untuk menjawab pertanyaan saudara. Ya, tapi tanyanya firman Tuhan, jangan nanya yang lain. Ya. Jangan saudara nanya, Pak harga mobil ini berapa Pak? Wah, ya nggak tahu kita. Nanya Ko David tuh baru bener. Karena kita nggak jualan mobil, saudara. Kita memperdalam firman Tuhan. Ya, kalau saudara tidak mengerti, nggak apa-apa, saudara bisa bertanya. Ada nomor-nomor di bawah ini, saudara bisa hubungi. Tolong ditulis ya, Pak. Yang terakhir, saudara, baca ayat ke-14 dan ke-15 di dalam 2 Timotius pasal 3 tadi. Ini yang harus kita lakukan dalam hidup kita, saudara. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Saudara sudah terima firman Tuhan, saudara yakin atau tidak, keputusan di tangan saudara. Tapi Paulus berpesan kepada Timotius, peganglah setiap kebenaran yang telah saudara dengar, saudara terima, dan yakinilah kebenaran itu. Ayat 15, ingatlah juga bahwa dari kecil, sebenarnya terjemahan aslinya bahwa dari sejak semula, engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus, kepada Kristus Yesus. Jadi apa yang saudara sudah dengar, yang saudara sudah terima, yakinilah itu firman Tuhan. Peganglah firman Tuhan, sekalipun keadaanmu tidak berubah. Sekalipun doamu belum dijawab oleh Tuhan. Karena apa saudara? Karena iman yang teguh adalah orang yang tetap berharap kepada Tuhan. Entah keadaannya berubah, entah keadaannya tidak berubah. Ya. Saudara tetap setia mengikuti Tuhan, sekalipun keadaanmu belum baik, atau bahkan tidak menjadi baik, tetaplah mengikut Tuhan. Sekalipun keadaanmu tidak berubah, bahkan penyakit saudara tidak disembuhkan, keuangan saudara tidak dipulihkan, kesehatan saudara tidak membaik, tetaplah mengikut Tuhan dengan taat dan setia. Karena engkau akan terima mahkota kehidupan saat engkau kembali pulang. Waktu hari Pentakosta kita belajar, di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Jadi artinya saudara, ketika kita memegang firman Tuhan yang sudah kita dengar, kita terima dan kita yakini, dan kita pertahankan sampai akhir hidup kita. Waktu kita meninggal, waktu kita mati, kita tahu kita sudah punya rumah di surga. Kita tahu tujuan akhir hidup kita. Kita tahu kita pulang kemana. Pegang firman Tuhan ini dan yakini saudara. Dan saya percaya firman Tuhan ini pasti akan mengubah hidup saudara. Ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.